Oke, bro, sis guys ya. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter pada arah sumbu X ya, arah sumbu X. Lalu memasuki medan listrik ya dengan vektor medan E adalah 900 N per C dengan arahnya ke arah sumbu Y positif. Jadi misal ya, ini kalau kita gambar nih. Oke, mana nih? Sebentar, bro, sis ya. Oke, mana? Oke, saya gambar. Sebentar. Nah, ini misalnya ya. Nah, kita punya medan listrik. Nah, ini positif misalnya gitu ya. Nah, ini positif. Di sini kita punya elektronnya, gitu kan ya. Kita punya elektron di sini. Nah, gitu ya. Dia bergerak ke arah sumbu X. Nah, berarah ke arah sumbu X sana misalnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini dengan kecepatan apa tuh? Kecepatannya lah sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Oke, ini sebenarnya enggak begitu susah ya. Nah, karena ini yang ditanyakan apa? Dengan mengabaikan gaya berat. Nah, sebenarnya ini ada gaya beratnya nih. Nah, nanti ada gaya berat yang sana W sebenarnya. Tapi ini diabaikan. Ya, dengan mengambil gaya berat pada elektron, waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm. Jadi dia kesini sudah jaraknya sudah sampai di 15 cm. Oke. Maka waktu yang dibutuhkannya berapa? Oke, ini sebenarnya kecepatan biasa ya. Jadi kita punya bahwa S sama dengan V kali T. Nah, T berarti adalah S dibagi V. Gitu aja. S-nya adalah jarak 15 cm. Kita jadikan ke meter ya, karena kecepatannya meter, yaitu 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, gitu. Kecepatannya yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon. Gitu kan? Oke, sip. Berarti sama dengan 12 dibagi berapa ini? 2, ya kan? 2 ini 4, maaf. Enggak minus ya. Sip. Nah, berarti ini 15 bagi 2 itu 7,5 kali 10 pangkat, ini min 2, ini naik ke atas jadi min 4, jadi min 6 gitu ya. Jaraknya yaitu meter. Oke. Nah, ini kalau jadiin sama aja dengan apa? T-nya. Oke, kok meter sih? Second. Nah, ini waktunya ya, second. Sip. Nah, atau sama aja bisa disebut 7,5 10 pangkat 9 itu sama aja mikro ya, yaitu mikrosecond. Udah selesai ya. Gitu ya sebenarnya. Mudah ya, tapi penjelasannya seolah-olah jadi susah gitu ya soalnya. Oke. Sip, hati-hati, ini sangat tricky banget. See you. Dadah. Ada nggak jawabannya? Ada, ini dah. Dadah. Oke, bro, guys, ini ya. Sebuah silinder pejal dan kosong. Nah, ini kita bikin yang pejal ini, yang kosong ini, atau berongga lah, gitu ya. Yang memiliki massa dan ukuran geometri yang sama, massanya sama, ukurannya juga sama. Dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam. Oke, dari keadaan diam di puncak bidang, di puncaknya dengan kemiringan 37. Oke, gitu ya. Kedua silinder menggelinding tanpa slip. Oke, tanpa slip. Terus berikutnya, dan silinder pejal telah menempuh jarak 8 cm. Jadi ini ke sini ya. Ini ke sini udah 8 cm ini. Oke, sebentar. Ini ke sini dia 8 cm. Oke, dapatlah dia ke sini 8 cm. 8 cm ya. Pertanyaannya, saat ini mencapai jarak 8 cm, berapakah jarak dari yang ini? Nah, ini berapa nih jaraknya? Oke, gitu ya. Sip. Nah, ini kira-kira jaraknya berapa nih, bro, guys, sis? Oke. Sorry. Nah, ini kira-kira jaraknya berapa? Ini yang mau kita cari, ya. Oke. Oke, kita akan lihat sebagai ini kan geraknya ada gerak rotasi, ada gerak translasi ya. Kita lihat baik yang pejal. Nah, ini kita P itu pejal misalnya ya. K itu kosong atau berongga. K deh, atau kosong atau berongga sama aja ya. Nah, kalau kita lihat sebagai rotasi, rotasi. Nah, kita lihat yang ini nih.
Berarti nanti sigma torsi atau tau itu sama dengan yaitu I kali alfa, gitu kan ya. Oke. Terus yang bekerja di sini itu hanya apa? Betul, di sini hanya gaya gesek aja nih ke sini. Oke, sorry. Oke, mana ya? Oke. Oke ya, jadi untuk sigma taunya ini yang apa nih? Yang bekerja adalah gaya geseknya ya. Berarti ini FP, kita sebut nih ya, FP. FP itu sama dengan FP kali R berarti ya. FP kali R itu sama dengan I, itu apa? Kalau pejel setengah MR kuadrat, setengah MR kuadrat. Oke, dikali alfa. Alfa itu sama dengan A per R. A nya karena P berarti AP per R. Ini bisa kita coret juga nih. R sama R kuadrat habis. Ini R sama ini habis. Gitu kan? Sip. Berarti kita dapat FP-nya. Kita dapat apa nih? FP-nya. FP-nya sama dengan setengah MA. Di setengah MA hanya AP. Sip. Oke, itu untuk yang ini nih, untuk yang pejel ya kan. Gimana kalau untuk yang kosong atau yang berongga? Oke, taruh sini ya. Ini sama sigma tau. Sigma tau sama dengan I kali alfa juga sama ya. Ini FR berarti ya, atau FK berarti ya ini ya. Kasih K. Berarti FK sama persis sebenarnya, sama dengan I. Ini juga sama, tapi karena ini berongga atau kosong, berarti bukan, nggak ada setengahnya, itu MR kuadrat aja ya, MR kuadrat aja, MR kuadrat. Oke, dikali alfa. Alfanya adalah AR, berarti ini A nya A atau AR dibagi dengan R. Sama, kita coret juga nih, coret ya, habis dengan ini. Oke, berarti kita dapat FK nya sama dengan M kali A. M kali A hanya AR, AK, maaf, K ya, ini K. Oke, sip. Itu dari pergerakan rotasi. Gimana kalau kita lihat sebagai pergerakan translasinya? Oke, kita lihat dari sisi translasi sekarang ya. Translasi tadi rotasi ya. Sama, sigma F. Ini gaya yang bekerja adalah sigma F di sini ya, di pejal itu M kali A. M kali A yang bekerja ini MG sin sama dikurangi F nanti ya. Berarti nanti MG sin 37 ya kan ya, dikurangi dengan F-nya ini. F-nya itu sama nih, setengah MA ini ya. Setengah MA. A-nya apa? AP. Ini hasilnya sama dengan MA. Gitu. Oke. A-nya AP juga. Ini ada M, ada M, ada M. M-nya kita coret ya. M-nya coret, M-nya coret, M-nya coret. Cakep. Oke. Berarti kita bisa sederhanakan nanti, ini ada setengah AP, ada AP ya. Berarti nanti setengah sama 1/3/2 ya. Berarti nanti kita punya G sin 37 itu sama dengan 3/2 A, hanya AP ya. Oke, ini untuk benda yang pejal. Gimana untuk benda yang berongga yang ini? Gitu ya. Sama sebenarnya ya. Sigma F sama dengan MA juga. Yang bekerja juga sama gayanya, sama persis, yaitu MG sin 37 dikurangin ini dikurangin dengan F. F-nya ini pakai yang ini. MAK. MA hanya AK sama dengan MA. Gitu. Oke, sip. Ini sama-sama M-nya kita coret M gitu kan. Oke, berarti ini sama dengan berapa nih? Ini 1 jadi 2 ya. Berarti G sin 37 sama dengan 2AK. Oke, cakep. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, yuk sekarang kita akan bandingkan. Oke, kita akan bandingkan jarak tempuhnya pakai GLBB ya. Berarti nanti S apa nih?
SP, jarak yang ditempuh P itu kan sama dengan apa nih? Sama dengan V0T gitu kan ya, LBW ya. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Nanti kita bandingkan dengan SK. Nah, ini yang pejal sama yang berongga. Ini juga sama, berarti V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Cuman bedanya di sini A-nya A punya P. Nah, ini A-nya A punya K. Oke. Dan ini kita kecepatan awalnya 0. Nah, tahu dari mana? Karena dia cuma dilepaskan saja tadi ya. Nah, ini dilepaskan. Berarti kecepatan awalnya 0. Kalau 0 berarti ini 0, ini 0. Berarti nggak kepake. Nah, oke, berarti tinggal ini doang. Karena dia di waktu yang sama, berarti T-nya sama, T-nya sama. Ini setengahnya otomatis kita coret juga. Oke. Berarti tinggal SP banding SK. Nah, SP-nya adalah jaraknya ini 8. Nah, berarti jaraknya 8 diberi SK-nya nggak tahu berapa. Oke, dibagi dengan AP. AP-nya kita dapat dari mana? AP. Ini dia. AP. Nah, berarti kalau ini AP, berarti kalau dibalik ke sana 2/3 ya jadinya. AP sama 2/3. Nah, 2/3 G sin 7. G kali sin 37. Nah, gitu ya. Kalau AK, nah, berarti ke sana berarti setengah ya. Setengah dari G sin 37 juga. Oke, ini kita coret sama-sama G sin 3 juga sama gitu kan. Berarti tinggal berapa nih? 8 dibagi SK sama dengan ini kira-kira saja jadi berapa kira-kira ya. Oke, ini jadi 4/3 gitu ya. Sip. Berarti SK-nya sama dengan itu 4/3 dikali 8. Oke. Kebalik ya, 3/4 harusnya. Oke, 3/4 karena ini ke sana, ini dibagi ya 8 dibagi 4/3 atau dikali 3/4. Sip. Nah, berarti berapa nih? 24 dibagi 4, 6. Oh, berarti jaraknya bola yang atau silinder yang berongga itu adalah 6. 6 apa? 6 cm. Cakep. Bisa ya? Sip, sebenarnya ini sih tadi yang kita butuhkan tuh ini. Cuman kan kita A-nya percepatan yang berongga sama percepatan yang pejalnya kita belum dapat, makanya kita dapatin dari sini. Oke, sip, itu dia. Insyaallah. See you. Dadah. Oke, sis bro, lanjut. Yuk sini ya. Suatu benda diletakkan dengan jarak L 90 cm dari layar. Jika sebuah lensa TV konvergen diletakkan di antara benda dan layar, ada dua posisi titik berbeda yang dapat menghasilkan bayangan dengan jelas pada layar. Oke. Jika di antara dua titik posisi itu 30 cm, jika jarak dua titik itu 30 cm, maka fokus lensa jadi gini. Ini kita punya, misalnya kita punya layar ya. Oke. Ini kita punya layar di sini misalnya. Nah, seperti ini. Ini layarnya misalnya. Nah, ini layar. Terus oke, seperti ini. Oke, kita punya benda di sini. Nah, oke. Benda. Oke, gitu ya. Ini jaraknya berapa? 90 cm. Gitu ya. Terus ada dua titik ya. 4 lensa tipis konvergen. Oke, saya kasih warna merah misalnya ini titik di sini. Oke, satu. Ini ada titik di sini ya. Ini lensa. Ini juga ada lensa juga sini. Nah, warna hijau misalnya, saya lensa juga di sini. Seperti ini. Ini jaraknya di antara dua ini adalah 30 cm. Oke, sip, gitu ya. Oke, seperti ini. Terus berikutnya jika jarak fokus lensanya adalah kalau misalnya kita pakai lensa yang merah ini ya, kita pakai lensa yang merah, berarti ini kita anggap sebagai S gitu kan, berarti ini ke sini sebagai S aksen. Nah, gitu kan. Kalau ini misalnya X, berarti ini ke sini adalah 90 min X. Paham ya? Oke. Atau kalau kita misalnya pakai yang ini nih, yang ini saya tarik ke sini ya, titik-titik ini. Ini kalau ini saya misalkan sebagai S, misalnya apa Y misalnya,
berarti ini ke sini sebagai S aksen. S aksen berarti 90 min Y. Oke, ngerti ya? Oke, apapun simbolnya bebas lah. Nah, kita bisa pakai persamaan fokus biasa seper F, yaitu seper S ditambah seper S aksen. Kita pakai yang ini misalnya ya. Kita pakai yang ini, jadi seper F yang X ini ya, seper S nya berarti seper X ditambah seper S aksennya, yaitu 90 min X. Kalau kita samakan penyebut, ini sama dengan X dikali 90 min X. Ya enggak, ini kali silang ke sana berarti 90 min X. Ini kali silang X kali 1 jadi X. X nya dicoret, habis tinggal 90 per X dikali 90 min X. Inilah seper F nya. Oke, sip. Begitu juga kalau kita gunakan untuk yang ini, yang kedua, yang Y ini. Nah, ini juga jadi bentuknya bisa seperti ini kalau kita pakai yang X gitu kan, atau bisa, nah kalau misalnya kita pakai yang Y, berarti seper F itu sama dengan seper Y ya kan, ditambah seper Y aksen. Oke, berarti ini sama aja. Oh, Y aksen, S aksen itu sama dengan 90 min Y. Nah gitu kan, sip. Kalau disamakan penyebutnya berarti nanti sama aja dengan apa nih, Y dikali 90 min Y. Nah, ini kali silang, yang atas 90 min Y ditambah Y gitu ya. Sip, berarti sama dengan min Y nya coret, tinggal 90 per Y min Y kali 90 min Y. Oke, ini juga seper F juga. Perhatikan hati-hati di sini. Di sini ada seper F seperti ini. Nah, ini juga ada seper F seperti ini. Oke, sip gitu ya. Oke, kalau kalian lihat ternyata ada hubungannya antara Y dan X gitu ya, antara Y dan X. Kalau dilihat nih Y dikurangi 30 jadinya X nya enggak? Ini Y, ini kan segini Y dikurangi 30 sama dengan X gitu ya. Berarti kalau kita tulis itu Y dikurangin 30 sama dengan X. Nah, berarti X itu sama dengan Y kurangin 30. Oke, jadi yang ini, nah itu bisa dirubah nanti. Oke ya, kita samakan dulu deh di sini ya. Ini dengan ini kita samakan, karena sama-sama 90 ya, sama-sama seper F 90. Yang ini X dikali 90 min X sama dengan ini juga 90 dibagi dengan Y dikali 90 min Y. Oke, sama-sama 90, kita coret. Sip, seperti itu. Berarti artinya ini sama dengan ini gitu ya, kiri sama dengan kanan. Oke, berarti artinya ini bisa aja sama dengan nanti Y 90 min Y itu sama dengan X dikali 90 min X, sama aja. Y nya diganti dalam bentuk ini atau X nya ya. Mau Y nya boleh, mau X nya boleh, bebas sih sebenarnya ya. Misalnya kita ganti X nya diganti dengan 90 min Y, berarti ini Y kali 90 90 Y, Y kali min Y kuadrat sama dengan X nya apa? Y min 30. Pada sini nanti Y min 30 90 min X. Nah, 90 min X nya ini berarti 90 min X nya adalah Y min 30 gitu ya. Berarti ini sama dengan 90 Y min Y kuadrat sama dengan ini, kalau dikurangi 90 kurangi min jadi plus 30 ya. Oke, kalau disedangkan jadi seperti ini nanti klikkan. Nah, ini kita langsung coret aja. Jadi saya percepat tadi ya. Oke. Sip. Nah, ini kalau digeser ini minus harusnya ya. Nah, ini minus 3600. Sip, terus ini minus 3600. Berarti kalau ini saya geser ke sana jadi 3600 sama dengan ini geser ke sini jadi 60 Y. Nah, berarti Y nya ketemu berapa? 60. Sip. Berarti Y nya ketemu 60. Kalau Y nya ketemu 60 berarti seper F nya ketemu dong. Nah, masukin aja ke sini nih. Nah, ini masukin ya. Berarti seper F sama dengan 90 dibagi. Nah, ini Y nya kan 60 tuh. Berarti 60 kali 90 kurangi 60 berarti 30. Ya enggak? Nah, tinggal dicoret. Nah, ya enggak? Coret jadi 3, ya enggak? Coret jadi 20
1/r sama dengan 1/20. Berarti F-nya berapa? Betul, berarti F-nya sama dengan 20 cm. Cakep. Nah, gitu ya. Oh, cerai? Oh, cerai. Mantap. Oke, makasih. See you. Dadah. Oke, bro, sis, guys, lanjut ya. Oke, sebuah sumber daya DC yang memiliki tahanan RD-nya yaitu 2 ohm, ini dia. Ini berarti sama dengan 2 ohm, ya kan? Terus dihubungkan dengan 3 buah tahanan, ini dia. Dirangkai seperti pada gambar paralel. Nilai tahanan R daya disipasi pada rangkaian maksimum biar daya disipasinya maksimum. Gimana nih? Ini kita jadiin satu berarti ya. Kita akan jadiin satu, berarti nanti gambarnya itu menjadi gimana gambarnya? Betul, gambarnya kan jadi satu gini nih, tahanannya cuma satu seperti ini, gitu ya, karena udah kita gabungin ya, kita gabungin seperti ini, sip, gitu, ini R-nya R totalnya atau R paralelnya, berarti nanti 1/R paralel itu sama dengan 1/R 3 kali ya, 1/R lagi ditambah 1/R lagi, oke, berarti sama dengan 3/R. Oke, sip, itu 1/R paralel. Berarti kalau ditanyakan R paralelnya, berarti R paralelnya kebalikannya yaitu R/3. Oke, sip, inilah L paralelnya. Nanti kita pakai ini. Oke ya, sip. Lanjut. Sedangkan kita punya bahwa I itu adalah sama dengan E dibagi dengan apa? E dibagi dengan RD, R tahanan tambah RP. Ya kan, R paralel. Ini berarti sama aja E R tahanannya tadi 2, ya kan, ditambah dengan RP-nya itu R/3. Oke, kalau kita samakan penyebutnya, jadi ini E ini adalah jadi per 6 gitu ya. E/6/3 ini jadi 6 plus R. 3-nya naik ke atas. Berarti nanti I sama dengan yaitu 3E, ya kan, dibagi dengan 6 plus R. Cakep. Oke, sip, ini kita dapat I-nya. Bagaimana dengan dayanya? Oke, kita masukin rumus dayanya. Rumus dayanya kita punya yaitu P sama dengan I kuadrat kali R. R-nya berarti R paralel di sini. Oke. I kuadrat berarti ini dikuadratin, ya kan? Oke, kalau kita kuadratin berarti nanti jadi 9E kuadrat dibagi 6 plus R dikuadratin. Oke, dikali RP. RP-nya adalah R/3. Oke, seperti itu. Ini bisa coret ini jadi 3. Cakep. Ngerti ya? Sip, berarti P-nya adalah sama dengan apa? 3E kuadrat dibagi dengan 6 plus R kuadrat. Oke, P-nya biar maksimum. Kalau P maksimum, P max itu didapetin jika turunannya atau P aksenya sama dengan 0. Gitu, itu syaratnya ya. Dia akan mencapai maksimum jika turunannya sama dengan 0. Berarti turunannya terhadap ini. Ini yang kelupaan nih, R-nya belum ditulis. Oke, ngerti ya? Sip. Ini kita sebagai U yang atas. Jadi kalau di matematis ya, ini sebagai U. Jadi yang atas ini sebagai variabel U, yang bawah sebagai variabel V. Masih ingat turunan bentuk U per V? P aksen itu sama dengan nanti U aksen kali V min U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Gitu. Oke. Yuk kalau kita datang berarti P aksennya sama dengan U aksen. U aksen itu berarti ini diturunin. Turunan ini dari berapa nih? Ya. Ini konstanta yang 3E kuadrat itu konstanta, berarti yang turunnya R-nya. Turunan R berapa? 1 kali 3E kuadrat berarti 3E kuadrat. Ini U aksen dikali V-nya ini ya, 6 plus R kuadrat berarti 6 plus R kuadrat dikurangin U-nya lah 3E kuadrat kali R. Oke, dikali V aksen turunnya nih, 2-nya turun ke depan jadi kali 2 kali 6 plus R. Sip, dibagi bawahnya. Bawahnya apa? V kuadrat, berarti ini dikuadratin, pangkat 2 dikuadratin berarti 6 tambah R pangkatnya jadi 4. Cakep. Ini turunannya harus sama dengan 0 tadi. Ya kan ya syaratnya ya. Berarti ininya nanti sama dengan 0.
Oke, sip. Kalau ini sama dengan 0, berarti ini kali silang ke sana. Seret, ya kan? Kalau ini 0, berarti ya segini nih pembilangnya sama dengan 0. Kalau bilang sama 0, berarti yang sama bisa dicoret. E kuadrat nih bisa dicoret. Ada E kuadrat juga, ya nggak? 6 plus R, 6 plus R bisa dicoret, ya nggak? Ini tinggal 6 plus R. Oke, sip. Berarti artinya nanti yang ini 0 sama dengan 3 kali 6, 18. 3 kali R, 3R plus 3R. Nah gitu. Yang ini min 3 kali R kali 2, berarti min 6R. Paham ya? 3R kurangi 6R, jadi min 3R. Min 3R guys, jadi 3R. 3R sama dengan 18. Berarti R-nya berapa? Cakep, R-nya 6. 6 apa? 6 ohm. Sip. Oh, cre. Oh, berarti hambatannya biar maksimum adalah 6 ohm. Oh, cre. Oh, cre. Mantap. Mengerti ya? Cakep. See you. Dadah. Semangat. Oke, ini soal sebab akibat atau pernyataan dengan sebab. Ini pernyataannya, ini penyebabnya, ya kan? Kalau benar-benar antara pernyataan dan penyebabnya benar dan perhubungan dia A. Kalau dua-duanya benar tapi nggak perhubungan B. Kalau benar salah C, salah benar D, dan salah E. Kita cek ya. Oke, yuk. Terdapat sistem dua cermin datar, yaitu cermin B dan cermin A membentuk sudut 30 derajat. Oke, dia membentuk sudut berapa? 30 derajat. Jadi kalau kita bikin seperti ini, oke, gimana ya? Oke, misalnya seperti ini. Nah, terus kita bikin lagi sana. Oke, seperti ini, gitu ya. Ini misalnya A-nya. Nah, ini A dan ini B-nya seperti ini, gitu ya. Ini membentuk 30 derajat. Sip, kurang lebih gitu ya. Jika seberkas cahaya jatuh pada cermin B dengan sudut 30 derajat, berarti ini kita cari garis normalnya dulu. Garis normal itu harus tegak lurus gitu ya. Berarti kita bikin nih garis normalnya tegak lurus dengan ini. Kira-kira gimana nih? Kurang lebih beginilah ya. Oke, ini kita bikin putus-putus. Menandakan bahwa dia garis normal. Oke, dia garis normal ya dari cermin B, gitu ya. Ada apa tadi katanya? Jika seberkas sinar jatuh pada cermin B dengan sudut 30 derajat. 30 derajat itu menghitungnya terhadap apa? Garis normalnya. Berarti ini kita punya garis datang, sudut sinar datang seperti ini. Seperti ini. 30 derajat, gitu kan ya. Kan dia nanti mantul lagi ke sini, sama dengan sudut yang sama ya. Oke, sip. 30 derajat juga. Kalau ini nanti 30, berarti ini juga 30. Oke, sip. Berarti ini kan siku-siku nih. Kesini siku-siku. Berarti ini harus berapa? Betul, ini harus 90. Berarti ini kurang 60. Kalau ini 60, ini 30. Berarti ini 90. Atau siku-siku. Kebayang ya? Sip, kurang lebih gambarnya gitu deh. Oke. Terus berikutnya apa nih? Lalu dipantulkan pada sinar A, dipantulkan pada A. Dipantulkan ke sini ya. Nah, ini datang dari sana, terus dipantulkan ke sini. Oke. Terus sinar akan dipantulkan oleh dengan sudut 60. Enggak, karena ada 90 dibalik lagi sama. Gitu ya. Jadi salah ini. Akan dipantulkan harusnya 0 derajat. 0 derajat. Kenapa? Ini kan sama aja kalau kita lanjutin. Ini juga ternyata ini juga apa? Betul, masuk garis normalnya juga dia, ya. Dia termasuk garis normalnya juga tuh. Mantul lagi, baliknya ke sana lagi. Dia balik ke sana lagi. Jadi nanti sudut pantulnya 90 derajat 0 derajat karena sama dengan garis normalnya. Kebayang ya? Berarti ini salah. Oke. Berarti ini salah. Berarti yang pernyataannya salah. Penyebabnya sudut pantul sinar yang datang pada cermin adalah besarnya sama dengan sudut datang. Ya, sudut pantul itu sama dengan sudut datang. Ini contohnya ya, sama. Ini juga sama. Berarti ini benar. Salah dan benar. Ini salah, ini benar. Salah benar, cari salah benar mana? Ini dia. Sip, itu dia.
pernyataannya salah, penyebabnya benar. Berarti jawabnya yang D. Oke, cakep. See you. Dadah.